Saya yang tanya nanti. Ya. Kalau kita lihat fungsi sadda secara positif nanti, itu dibutuhkan karena Sang Buddha mengatakan bahwa sadda bijak. Sadda itu sebagai benih. Bahkan kita bisa melihat contoh misalnya seperti Bhante Wakali. Beliau juga mencapai kebebasan melalui keyakinan. Akan tetapi di dalam Dhammapada itu ada statement yang berbunyi asado akatanyo. Iya. Nah, yang secara kasar itu bisa diterjemahkan tanpa keyakinan dan tanpa ungkapan terima kasih. Dan merupakan kualitas dari seorang arahat. Iya. Yang menjadi pertanyaannya adalah sadda yang dipupuk sedemikian rupa, mengapa kemudian harus ditinggalkan atau harus dilepaskan begitu nanti? Baik, itu saya ulangi sedikit, pertegas pertanyaannya, bahwa dalam syair Dhammapada ada istilah asado, ia yang tidak punya keyakinan justru dinyatakan sebagai sosok yang mulia. Termasuk ia yang tidak punya katanyu. Tidak katanyu itu orang secara umum mengertinya itu tahu balas budi atau tahu budi jasa. Akatanyu artinya tidak tahu budi jasa. Nah ini bagaimana ini? Sesungguhnya syair ini ada intrik-intriknya. Mungkin dikatakan intrik juga negatif, kurang begitu cocok. Ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang digunakan di sana. Pernyataan asado, ia yang tidak punya keyakinan, di sini dimaksudkan bukan sama sekali awam, yaitu tanpa ada keyakinan yang didasari dengan pengertian, pengetahuan apapun. Nah, ia adalah yang mulia. Melainkan justru adalah ia yang sudah melewati sadda, keyakinan. Nah, begitu. Keyakinan muncul sebelum seseorang itu melihat sendiri. Misalnya diberitahu bahwa 10 kilo dari sini itu ada apa kira-kira? Ada sesuatu yang menarik, misalnya ada hutan yang sangat rimbun yang banyak sekali binatangnya. Nah, 10 kilo dari sini. Sebelum kita semua yang mendengar melihat ke sana, ia yang tidak percaya, ya silahkan untuk orang yang tidak percaya. Tapi bagi ia yang melihat sosok yang berbicara itu siapa, meyakinkan, nah kemudian kalaupun mereka itu yang mendengar sebagian ini belum pernah melihat betul di 10 kilo arah yang ditunjuk oleh orang yang memberitahu ini ada hutan yang indah, taman yang indah begitu ya. Mereka sudah mau percaya dan mau mengakui bahwa 10 kilo dari tempat ini ada tempat yang sedemikian rupa, ya, hutan atau taman yang indah itu. Nah, kemudian dengan kepercayaan, dengan keyakinannya ini, suatu ketika mereka pergi juga ke tempat yang ditunjuk itu. Tanpa tahu dulu, pasti tanpa melihat dengan diri sendiri, memang nyata ada hutan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dikatakan itu. Itu namanya apa? Kita masih perlu keyakinan. Tanpa keyakinan, misalnya ada keraguan,
betul enggak ya 10 kilo mendatang itu ada hutan yang indah. Nanti jangan-jangan setelah kita berjalan 10 kilo itu bukan jarak yang singkat. Kita sudah capek ke sana, ternyata tidak ada. Dengan muncul keraguan seperti ini, jalan untuk menuju ke sana itu kira-kira akan lancar tidak? Akan tidak lancar. Harus penuh dengan keyakinan juga. Apalagi kalau tidak punya keyakinan, ya pasti tidak mau ke sana. Nah, tentang mereka-mereka yang sudah sampai di tempat itu, yang ditunjuk oleh si pemberitahu itu, setelah sampai di tempat, ternyata melihat sebagaimana yang orang itu katakan. Yaitu ada hutan atau ada taman indah, diceritakan bagaimana mereka melihat seperti itu rupa. Persis. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang yang sudah melihat sendiri. Terhadap orang yang sudah melihat sendiri seperti ini, keyakinannya itu masih perlu ada enggak? Dia pegang. Dia sudah tidak perlu keyakinan lagi. Soalnya dia sudah melihat sendiri. Sudah menyaksikan sendiri. Demikian pula siswa mulia Sang Buddha, mereka perlu keyakinan. Kita perlu keyakinan, kita yang belum mencapai tingkatan kesucian yang tertinggi perlu keyakinan. Nah, untuk apa? Supaya ada kekuatan, nah saddha bala, kekuatan berupa keyakinan, menapakkan kaki, mempraktikkan ajaran Sang Buddha untuk menuju ke kepadaman penderitaan secara benar. Nah, setelah sampai pada titiknya nanti, nah, pada tujuan tertingginya, tugas untuk menuju yang diharapkan itu sudah tercapai, sudah diselesaikan, tidak ada tugas apapun yang lain lagi. Dan di sini yang namanya keyakinan sudah tidak diperlukan lagi oleh karena apa? Oleh karena memang sudah menyaksikannya sendiri. Seperti halnya jalan juga, jalan Arya Bronso 8 ini, sebelum seseorang mencapai tujuan tertinggi, nah mesti dipegang erat, ya dijaga. Jangan sampai lepas dari jalan Arya Bronso 8. Tetapi setelah seseorang itu merealisasi nibbana dengan mencapai tingkatan kesucian yang tertinggi, nah tidak perlu menggenggam, mencengkeram jalan itu lagi. Ya, melepas bahwa itu adalah apa? Adalah sangkata dhamma, adalah sebatas sebagai bentukan-bentukan. Yang mana sangkata-sangkata itu, bentukan-bentukan itu punya ciri anicca, dukkha, dan anatta. Yang mana kesemuanya itu jika punya ciri anicca tidak kekal, dukkha tidak mampu bertahan, dan anatta tidak ada diri, adalah sesuatu hal yang tidak patut untuk dilekati, dicengkeram, digandrungi. Oleh karena melekati sesuatu yang dikuasai oleh ketidakkekalan akan mendatangkan penderitaan. Demikian pula ya mencengkeram sesuatu yang mengalami dukkha, yaitu tidak mampu bertahan dan sebagai yang tidak ada diri. Ya, ada ujungnya yaitu berupa kekecewaan. Kekecewaan adalah nama lain dari penderitaan. Nah, orang pintar, orang bijak tentu tidak ingin membawa dirinya ke penderitaan. Nah, itu adalah bagaimana jalan itu meskipun penting, perlu dipegang, tetapi setelah mencapai tujuan ya tidak perlu untuk dicengkeram, digenggam lagi. Kemudian akatanyu, ya ini sebetulnya bukan yang ditanyakan, tetapi sudah disebut. Sekaligus juga saya sampaikan, jelaskan bahwa yang tadi dianalisa akatanyu itu dari kata a dan kata nyu, ya sebetulnya adalah analisa yang keliru.
Begitu. Memang kata akatanyu dalam konteks lain itu diartikan ditelaah a dan katanyu. A itu tidak, katanyu itu tahu balas budi. Katanyu artinya tidak tahu balas budi. Tapi dalam syair ini, khusus di syair ini, kata akatanyu itu telaahannya itu dari kata akata dan nyu. Akata itu nama lain dari nibbana. Akata itu artinya yang tidak terbuat. Jatang, butang, akatang, asang gatang. Akata di sini dari kata akatang itu artinya yang tidak terbuat. Nama lain dari nibbana. Nyu artinya ia yang tahu. Ia yang tahu atau ia yang menembus nibbana sebagai ciri keberadaan yang tidak terbuat. Nah, adalah sosok yang mulia. Ya itu sudah tidak perlu diragukan lagi, ia yang menembus nibbana. Nah, jadi jangan sampai disalah mengerti di syair itu bahwa satu ia yang tidak berkeyakinan artinya keyakinan tidak perlu. Siapapun tidak perlu punya keyakinan untuk menjalankan sesuatu. Ya, terlebih pada ajaran-ajaran spiritual. Tidak semestinya dimengerti yang seperti itu. Termasuk juga akatanyu. Nah, bukan berarti mengajak orang untuk tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi, melainkan ia yang tahu atau ia yang menembus akata, yaitu nibbana. Nah, disebut sebagai orang mulia. Satu akatanyu cak santiceto cak apa lanjutannya? Ya, ada beberapa kata di situ yang perlu dijelaskan kata perkatanya yang jika tidak itu bisa mendatangkan salah pengertian bagi yang mendengar atau membacanya. Tapi bagaimanapun itu untuk orang yang bijaksana mengetahui syair seperti itu ya sudah barang tentu tidak membenamkan diri dalam cara analisa yang keliru. Oleh karena mana mungkin Sang Buddha mengarahkan orang-orang untuk tidak punya tahu balas budi. Santiceto itu artinya pencongkel engsel, yaitu yang yang mencuri di malam hari. Caranya dengan mencongkel engsel. Itu dikatakan orang mulia. Ya mana mungkin. Ya ada beberapa, saya lupa sudah syair lengkapnya itu apa kata-katanya. Tapi bagaimanapun itu sudah cukup dari pertanyaan yang diangkat tadi tentang satu di sini bukan tidak ia yang tidak punya keyakinan atau ia yang sudah tidak memerlukan keyakinan. Ia yang sudah tidak butuh keyakinan karena memang sudah melihat sendiri. Sudah melihat sendiri. Terima kasih. Udah ada sharing, mendengar sharing dan ya ada pertanyaan yang bagus untuk diangkat, dibahas supaya kita semua punya pengertian yang benar. Tanpa ada pertanyaan seperti ini, ya memungkinkan ya kita itu bisa salah mengerti setelah mendengar atau membaca syairnya itu. Dan setidaknya dengan telah mendengar ini, telah ada pemahaman dhamma yang inspiratif, yang bagus untuk dipegang. Hanumodana ya.